Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amna Muhammad Said dengan NIM A221229095 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon dan koordinasi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang koordinasi pada tumbuhan. Sistem koordinasi pada tumbuhan adalah adaptasi yang berevolusi dari waktu ke waktu dalam menanggapi interaksi dengan lingkungan mereka. Sistem kontrol pada tumbuhan itu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 1. Makanan. Makanan adalah sumber energi dan sumber materi untuk menyintesis berbagai komponen sel. Nutrien yang dibutuhkan tumbuhan bukan hanya karbon dioksida dan air, tetapi juga unsur-unsur lainnya. Karbon dioksida diabsorpsi oleh daun, sedangkan air dan mineral diserap oleh akar. Yang kedua, air. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi antara lain untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembapan, dan membantu perkecambahan biji. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga mengakibatkan tumbuhan mati. Ketiga, suhu. Pada umumnya, tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, yang disebut dengan optimum. Suhu paling rendah yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu minimum, sedangkan suhu paling tinggi yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu maksimum. Keempat, kelembapan. Pengaruh kelembapan udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan. Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Kondisi tersebut mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Dengan demikian, sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan bertambah besar. Dan yang kelima adalah cahaya. Tumbuhan membutuhkan cahaya. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Hal tersebut ada hubungannya dengan aktivitas hormone fitokrom dalam tumbuhan. Faktor internal. Yang pertama, gen. Proses perkecambahan diawali dengan penyerapan air atau ambisisi. Masuknya air selain berfungsi melarutkan cadangan makanan yang terdapat di bagian keping lembaga, juga menginduksi aktivitas enzim hidrolitik. Aktivitas enzim hidrolitik dikendalikan oleh gen-gen yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Yang kedua, enzim. Enzim merupakan suatu makromolekul atau protein yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim bekerja pada suhu, substrat, dan Hp tertentu. Tumbuhan melakukan pengaturan kerja enzim sendiri supaya senyawa yang dihasilkan tidak terus-menerus dibentuk. Macam-macam hormon yang berada pada tumbuhan. Yang pertama, auksin. Auksin merupakan senyawa asam asetat dengan gugusan indol dan derivat-derivatnya. Pusat pembentukan auksin adalah ujung koleoptil atau ujung tumbuhan. Jika terkena sinar matahari, auksin akan berubah menjadi senyawa yang menghambat pertumbuhan.
Hal inilah yang menyebabkan batang akan membelok ke arah datangnya cahaya. Karena bagian yang tidak terkena cahaya, pertumbuhannya lebih cepat daripada bagian yang terkena cahaya. Fungsi auksin yaitu 1. Merangsang perpanjangan, 2. Merangsang pembentukan bunga dan buah, 3. Merangsang perpanjangan titik tumbuh, 4. Merangsang pembengkokan batang, 5. Merangsang pembentukan akar lateral, 6. Merangsang terjadinya proses diferensiasi. 2. Sitokinin. Sitokinin merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lain. Fungsi sitokinin yaitu 1. Merangsang proses pembelahan sel, 2. Menunda pengguguran daun, bunga, dan buah, 3. Mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, 4. Meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma, dan radiasi. 4. Menghambat atau menahan menguningnya daun dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun. Yang ketiga, asam absisat. Asam absisat merupakan hormon tumbuh yang hampir selalu menghambat pertumbuhan, baik dalam bentuk menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel bersama-sama. Fungsi asam absisat adalah 1. Menghambat perkecambahan biji, 2. Mempengaruhi pembungaan tanaman, 3. Memperpanjang masa dormansi umbi-umbian, 4. Mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi pada hewan. Sistem koordinasi merupakan sistem saraf atau pengaturan tubuh berupa penghantar input saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, maka semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem koordinasi pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, maka semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri 1. Otak, 2. Tulang belakang, dan kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf sadar, dan yang kedua, sistem saraf tak sadar. Dan yang kedua adalah sistem saraf endokrin. Sistem saraf endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Selanjutnya, sel penyusun organ endokrin,
Yang pertama, sel neosekretori. Sel neosekretori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya, sel saraf pada hipotalamus. Yang kedua, sel endorfin sejati. Sel endorfin sejati disebut juga sel endorfin klasik, yaitu sel endorfin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon. Kelenjar endorfin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang respon dan koordinasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.